Sikap dan mulai.
Kita akan membuat kelompok. Ya, kelompok ini terdiri dari 5 kelompok, 8 orang atau bisa 7 orang ya, masing-masing kelompoknya. Kemudian bahan untuk diskusi sekarang ini secara kelompok peserta didik membuat paparan tentang biografi singkat salah seorang senior atau ilmuwan muslim yang berjasa. Nanti ibu bagikan materi tugasnya dulu ya. Kalian tinggal mengerjakan. Kelompok 1 mana kelompok 1 ya? Kelompok 3. Kelompok 3 ini kelompok 4. Yuk. Silakan sekarang untuk berdiskusi dulu ya dengan kelompoknya, mencari tentang cendekiawan muslim ya, biografi cendekiawan muslim yang berjasa. Silakan berdiskusi dulu. Jangan dulu ya. Nanti presentasi satu kelompok. Kita diskusikan terlebih dahulu tentang biografi yang akan dibahas oleh kalian. Biografi dari cendekiawan muslim mana yang dipilih oleh kelompok masing-masing. Tadi sesi diskusi sudah selesai. Kita sekarang lanjutkan ke sesi presentasi ya. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan ya. Presentasikan tugas yang tadi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami biografi Ibnu Khaldun dari berbagai sumber. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun memang banyak menyebabkan karya fenomenal. Dia lahir pada 1 Ramadan 732 Hijriah, 27 Mei 1332 Masehi di Tunisia. Tidak hanya dikenal sebagai sejarawan dan ahli sosiologi, dia juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang hafal Al-Quran sejak usia belia. Pemikirannya mengenai teori ekonomi yang logis dan realistis juga membuatnya dianggap sebagai salah satu bapak ekonomi Islam. Teorinya telah ditemukan sebelum ekonom barat seperti Adam Smith di 1732 dan 1790 dan David Ricardo 1772 dan 1823. Kecerdasannya yang luar biasa membuat karya Ibnu Khaldun cepat tersebar bahkan saat usianya masih remaja. Dari kelompok kami setelah kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan lagi.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut presentasi kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada hari ini saya berada di sini akan mendiskusikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kelahiran dan wafat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 685 Hijriah, wafat pada tahun 1948 Hijriah di Kairo. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan salah satu tokoh spiritual musik yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Namanya pun sangat dikenal oleh banyak masyarakat, salah satunya di Indonesia, baik oleh masyarakat awam maupun di kalangan para santri dan para ulama. Ini merupakan suatu hal yang ketika meningkatkan yang memulai adalah seorang pendiri dan pendidikan adalah sangat berani sebagai pemimpin para wali atau sultan al-auliya dan hubungan para iman asyawi. Profesor Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau tumbuh besar di lingkungan keluarga yang sangat sederhana. Akhirnya beliau bernama Abdullah. Akhirnya dia merupakan seorang sufi sehingga Jalani muda banyak mengikuti ilmu dari sang kakek. Sendiri keseriusan menunjukkan ilmu doronganmu untuk merantau ke Ahad yang saat itu menjadi pusat peradaban pengetahuan Islam. Kan itu usianya baru meningkat 18 tahun. Beliau secacat pernah belajar dari banyak ulama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa kagum dengan edukasi diri yang sama dan tidak lelah dalam mendidik saya dan teman-teman. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa lebih bagus dan menarik lagi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Kemudian ada yang akan memberikan kesan? Ya, silakan. Untuk tugas selanjutnya minggu depan, silakan setiap kelompok membuat konten. Ya, kemarin tugasnya udah dikasih ya, konten tentang etika pergaulan terhadap orang yang lebih tua, kemudian sebaya terhadap orang yang lebih muda, kemudian lawan jenis ya. Silakan buat konten